Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan Sirah Nabawiyah, Sirah Al-Mustafa, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah kisahkan tentang dibangunnya kembali Ka'bah yang sempat runtuh di masa sebelum kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika itu banyak dari kabilah-kabilah atau suku-suku Quraisy yang berebut untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ya. Karena bagi mereka meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya adalah sebuah kebanggaan, adalah sebuah kemuliaan. Dan mereka sangat suka terhadap hal semacam itu. Suku-suku Quraisy itu sangat senang sekali, ya, kebiasaan mereka itu membangga-banggakan suku-suku mereka. Ya. Jadi mereka mengorbankan segala hal demi menjunjung atau mengangkat derajat suku mereka. Bahkan mereka berani mengorbankan nyawa-nyawa mereka demi, ya, kebanggaan yang mereka cari, ya, termasuk meletakkan Hajar Aswad. Sehingga mereka hampir saling bunuh-membunuh, hampir saling peperangan di antara mereka hanya karena hal ini. Namun ternyata hal yang mereka inginkan, yang mereka perebutkan itu justru Allah jadikan Rasulullah lah yang mendapatkan kesempatan tersebut, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Dan mereka pun sudah memberikan gelar kepada Rasulullah, dan mereka pun ridho terhadap Rasulullah, menjadikan Rasulullah seorang yang sangat amanah, ya, mereka mengakuinya dan sangat jujur. As-Shadiqul Amin, ya, orang yang sangat jujur dan amanah. Tentunya itu diakui oleh seluruh, ya, suku-suku yang ada di Mekah ketika itu. Karena Allah persiapkan Rasulullah SAW sebagai orang terbaik di antara mereka, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan kisah dari kisah itu, kita sekarang ini akan menceritakan bagaimana prosesnya, ya, ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanamkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau
suka dengan bersendiri atau bersepi-sepi atau berkhulwat, ya. Berkhulwat. Ya. Khulwah di sini bukan berarti saling bersepi-sepi antara laki-laki dan perempuan, tidak. Khulwah di sini yakni kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah ditanamkan kecintaan kepada beliau rasa khulwah, ya. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah di tempat yang sepi, ya. Dan ketika itu Rasulullah senang atau sering datang ke Gua Hira, ya, Gua Hira yang ada di Gunung Nur atau Jabal Nur, dan itu sering beliau lakukan. Jabal Nur ini letaknya kurang lebih 2 mil dari Mekah atau 9 km dari Masjidil Haram, ya. Dan kemudian Gua Hira itu ukurannya sebenarnya tidak luas, ya, sempit, termasuk sempit, dan hanya cukup untuk 1, 2, atau 3 orang saja, ya. Ukurannya tidak lebih dari 4 hasta panjangnya, dan lebarnya sekitar 1,75 hasta, ya. Tentunya tentunya Gua Hira ini letaknya di atas dari Jabal Nur, ya, sekitar 2,500 kaki tingginya. Kemudian Rasulullah sering berkhulwah ke Gua Hira ini, ya, hampir selama 6 bulan lamanya, ya, beliau berkhulwah ini. Apa alasan beliau melakukan hal itu? Karena beliau sering menyaksikan, ya, perbuatan kaumnya, ya, di masa jahiliyah itu sangat buruk sekali. Mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan, ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang sangat merajalela ketika itu, berzina, minum khamr, berjudi, dan seterusnya. Sehingga beliau mencoba menenangkan diri beliau dengan cara berkhulwah di Gunung Sur, ya, di Gunung Nur, Jabal Nur, atau di Gua Hira, ya. Kenapa Rasulullah memilih Gua Hira? Padahal ketika itu di Arab itu banyak, termasuknya di pegunungan-pegunungan Arab itu, gunung-gunung batu, gua-gua itu sangat banyak. Tapi Rasulullah ketika itu memilih Gua Hira karena Gua Hira itu, ya, posisinya tepat menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah Masjidil Haram, sehingga sambil beribadah beliau bisa memandangi Ka'bah ketika itu, ya, dan letaknya pun tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Kemudian setelah, ya, sekitar 6 bulan lamanya beliau berkhulwah, ya, maka disitulah terjadi peristiwa. Ketika beliau kehabisan bekal, ya, beliau kan sering di gua itu sampai berhari-hari, dan beliau membawa bekal, ya, bekal makanan, ya. Dan ketika bekal beliau ini habis, beliau ingin mengambil kembali, ya, dengan di rumahnya, mengambil bekal kembali, meminta terhadap Khadijah. Ini ketika malam hari, ya, ketika beliau turun dari gunung, ya, dari Gunung Nur ini, di suatu lembah, ya, maka di situ muncullah Jibril dalam wujud aslinya, ya, dalam wujud aslinya. Dan ketika itu Jibril, ya, tubuhnya itu sangat besar sehingga memenuhi ufuk langit, ya, karena Jibril memiliki 600 sayap, ya, sehingga ketika itu langit semuanya tertutup oleh tubuh Jibril, ya. Dan ketika itu sangatlah membuat Rasulullah SAW takut ketika itu, ya. Tubuh beliau gemetar melihat hal itu. Dan tiba-tiba ketika itu Jibril
mendekati Rasulullah sampai sedekat antara dua ujung busur panah. Ya, sangat dekat sekali, mungkin sekitar 4 meter. Dan bahkan semakin mendekat lagi, sehingga akhirnya Jibril memeluk Rasulullah SAW. Dan Jibril menyuruh beliau untuk membaca surat Al-Alaq. Ya Muhammad, Iqra, bacalah. Akan tetapi Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Yakni artinya, yakni maksudnya aku bukan orang yang bisa membaca. Bukan berarti Rasulullah tidak bisa membaca, tidak dapat melihat tulisannya, tidak, tapi ya aku orang yang tidak bisa baca tulis, ma ana biqari. Namun Jibril tetap menyuruh Rasulullah untuk membaca Iqra. Kemudian beliau kembali menjawab ma ana biqari. Sehingga 3 kali Jibril mengulang Iqra, dan setelah itu membacakannya kepada Rasulullah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Baik. Kemudian setelah itu Jibril menghilang, dan Rasulullah SAW dengan bersegera pulang ke rumah dengan rasa gemetar, takut, dan bersegera untuk mendatangi Khadijah, meminta Khadijah untuk segera menyelimutinya. Dasiruni, selimuti aku. Namun di sini ada riwayat yang lain, kisah yang lain, bahwasanya ketika Rasulullah SAW berada di atas Jabal Nur tadi, di depan Gua Hira, itu ada seorang yang berpakaian putih, sedang menaiki Jabal Nur tadi, dan Rasulullah melihatnya. Kemudian orang tadi membawa kotak yang dibungkus dengan kain sutra, dan isi kotak tersebut adalah suhuf, atau lembaran kertas yang tertulis surat Al-Alaq. Maka orang tadi mendatangi Rasulullah dan memperlihatkan kertas tadi ke Rasulullah dan menyuruh beliau untuk membacanya, Iqra. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidaklah seorang yang bisa membaca. Kemudian dia mengulangnya hingga 3 kali, sehingga dia memeluk Rasulullah, dan mentalkin beliau, yakni membacakan kepada beliau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat ke-5. Kemudian ketika itu orang tersebut hilang, dan beliau turun ke bawah, sampai di sebuah lembah. Maka ketika itu Jibril muncul dengan wujud yang asli tadi, dan ketika itu Rasulullah melihatnya, menoleh ke atas, ternyata itu Jibril, dengan wujud yang sedemikian luar biasa. Dan Jibril itu mengatakan, wahai Muhammad, sungguh engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, sungguh engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, sungguh engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril, 3 kali. Maka kemudian Rasulullah ketakutan melihatnya dan pulang, untuk kembali pulang dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya, karena rasa takutnya beliau. Dan kisah tersebut itu terdapat dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la
summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana fauha ila 'abdihi ma auha ma katabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara laqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaqal basar wa ma taqa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang artinya demi bintang ketika terbenam, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu, ya, Al-Quran itu menurut keinginannya, ya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, ya, rupa yang bagus dan perkasa, sedang dia berada di ufuk yang tinggi, ya. Dikisahkan Jibril tersebut berada di langit yang tinggi, di ufuk, sedang duduk di kursi, ya. Kursi, ya, kursi tertentu, wallahu alam. Kemudian dia mendekat kepada Muhammad lalu bertambah dekat sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya yaitu Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya, yakni hati Muhammad, tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, ya, orang-orang musyrik Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Maksudnya Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud yang asli juga, yaitu di mana? Di Sidratul Muntaha, di langit, di atas langit ke-7 ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya, penglihatannya itu, penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah, ya, melihat Jibril dalam wujud yang sangat besar, sayapnya ada 600 buah, 600 sayap. Kemudian mendekati Rasulullah dan memeluk Rasulullah, ya, dan meminta Rasulullah untuk membaca Iqra, ya, memeluk Rasulullah dengan pelukan hingga membuat Rasulullah sesak, ya, atau membuat Rasulullah kelelahan, ya, sampai sesak. Kemudian melepasnya dan membacakan surat Al-Alaq. Kemudian Rasulullah setelah itu kembali ke rumah Khadijah, ya, dalam kondisi yang sedemikian, ya, ketakutan, dan mengatakan dasiruni, ya, selimuti aku. Maka ketika itu Khadijah tidak banyak bertanya, ya, wahai suamiku, kamu dari mana, apa yang terjadi, ya, kenapa begini, dan seterusnya. Tidak. Melihat suaminya dalam kondisi panik dan ketakutan, Khadijah hanya diam dan menuruti apa yang diinginkan suaminya. Dan ini termasuk apa? Termasuk adab yang sangat baik, ya, seorang istri terhadap suaminya. Tidak banyak bertanya-tanya, tidak banyak bertele-tele, ya. Nunggu suaminya tenang dulu baru mulai bertanya, ya. Dan ketika itu Rasulullah meminta untuk diselimuti, maka Khadijah langsung menyelimuti Rasulullah, ya. Rasulullah pun sempat minta dibawakan air, kemudian dibawakan air. Baru ketika itu Rasulullah mengatakan, ya, aku khawatir, ya, terhadap diriku, ya. Aku khawatir aku telah melakukan sesuatu yang buruk. Aku khawatir aku akan dibinasakan oleh Allah. Maka di sini Khadijah sebagai istri yang solehah, istri yang sangat baik, ya, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan dan menenangkan suaminya, ya. Beliau mengatakan, tenang, ya, tenanglah wahai suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab engkau selalu, ya, menyambung silaturahim. Engkau juga selalu berkata jujur. Bahkan engkau juga senantiasa menunaikan, ya, amanah, ya. Dan engkau juga senantiasa menolong orang-orang yang kesulitan atau kesusahan, ya. Ya, ini maksudnya engkau enggak akan dibinasakan oleh Allah selama-lamanya karena engkau adalah orang yang baik. Maka disebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah oleh Khadijah, ya. Dan Masya Allah, tentunya ini membuat Rasulullah ketika itu menjadi lebih tenang. Dan Aisyah ketika itu melanjutkan, besok, ya, besok wahai suamiku, besok kita akan datang atau mendatangi
sepupuku, yaitu Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Ya. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta Nasrani. Ya. Dia beragama Nasrani dan termasuk sepupu daripada Khadijah. Ayah Khadijah dan ayah Waraqah bin Naufal adalah saudara. Maka Waraqah adalah merupakan sepupu dari Khadijah. Kemudian setelah mendatangi Waraqah, ya, Khadijah mengatakan, wahai sepupuku, dengarkanlah cerita, ya, sepupumu ini, ya, anak saudaramu ini, yaitu Rasulullah, yaitu Muhammad. Maka Waraqah mengatakan, apa yang terjadi kepadamu wahai anak saudaraku? Ya, maka ketika itu Rasulullah SAW menceritakan semuanya kepada Waraqah. Ya, kemudian Waraqah mengatakan, Allahu Akbar. Ya. Setelah mendengar cerita dari Rasulullah, Waraqah mengatakan, Allahu Akbar. Ya. Sesungguhnya yang telah datang kepadamu itu adalah namusul akbar. Ya. Adalah namus yang besar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Alladzi ja'a ila Musa. Ya. Itu adalah namus yang besar yang pernah datang, ya, kepada Musa. Ya. Apa itu namus? Namus ini adalah nama lain dari malaikat Jibril. Ya. Dan nama namus ini terkenal di kalangan Bani Israel. Ya. Dan makna daripada namus ini adalah suatu makhluk yang memiliki sayap yang banyak, yang besar. Makanya disebut dengan namus. Ya. Allahu Akbar. Ya, itu adalah namus yang pernah datang kepada Musa, Nabi Musa. Sungguh, ya, kata Waraqah di situ, kalau seandainya aku diberikan umur yang panjang, ya, aku masih kuat, sesungguhnya apabila aku masih muda, aku pasti akan membelamu ketika engkau diusir oleh kaummu. Ya. Mendengar kata itu, maka Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah terheran dan mengatakan, apakah mereka akan mengusirku? Ya. Di sini Rasulullah dengan memotong pembicaraan Waraqah, ya, Waraqah bin Naufal, ya, dan terheran, apakah mereka akan mengusirku? Ya. Karena di pikiran Rasulullah ketika itu nggak mungkin mereka mengusirku, sedangkan mereka begitu, ya, percayanya kepadaku, begitu ridhonya mereka kepadaku. Ya, setelah peristiwa yang sebelumnya, kisah dibangunnya kembali Ka'bah, ya, semua suku-suku, semua kaum yang ada di situ, yang ada di Mekah, semuanya ridho terhadap Rasulullah. Ya. Apakah mereka akan mengusirku? Maka ketika itu Waraqah menjawab, ya, karena tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa saat ini, melainkan akan dimusuhi. Ya. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, ketika engkau dimusuhi, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku. Ya. Karena di sini memang Waraqah bin Naufal umurnya sudah sangat tua sekali. Ya. Di sebagian riwayat dikatakan bahwasanya Waraqah ini umurnya jaraknya dengan Khadijah 10 tahun. Ya. Khadijah saja ketika menikah dengan Rasulullah umurnya 40 tahun. Dan ketika Rasulullah berumur 40 tahun, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu ini, ya, Khadijah sudah umur sekian tahun, ya, sudah tua. Waraqah lebih tua lagi, 10 tahun jaraknya dari Khadijah. Ya. Maka benar, tidak lama berselang setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ya, meninggal dunia dan wahyu mengalami masa vakum, ya, masa berhenti atau masa jeda. Ya. Dan mengenai Waraqah bin Naufal ini terdapat hadis yang mengatakan, aku diperlihatkan Waraqah, ya, di surga, ya, aku diperlihatkan oleh Allah Waraqah bin Naufal di surga, ya, kata Rasulullah. Ya, dan Waraqah bin Naufal diberikan kepadanya satu surga atau dua surga. Itu karena keimanan Waraqah. Ya, walaupun Waraqah ini sebelumnya beragama Nasrani, tapi dia sudah ada keinginan untuk membela Rasulullah, ya, dan untuk masuk Islam, ya, walaupun ketika itu memang belum syahadat. Dan memang ketika itu Rasulullah belum disuruh untuk menyampaikan risalah, karena beliau ketika itu baru turun kepada beliau wahyu yang menjadikan beliau sebagai nabi, ya, beliau diutus menjadi nabi dengan surat Al-Alaq. Ya, maka nanti setelah turun surat Al-Mudaththir baru beliau menjadi seorang rasul dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Kemudian setelah masa vakum tersebut, Rasulullah masih
masih ada rasa ketakutan ya dalam diri beliau. Ya, maka ketika itu di suatu malam Rasulullah tidur, dan ketika itu beliau sedang berselimut, maka turunlah wahyu yang berikutnya, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang-orang yang berselimut, ya, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa yaitu menyembah berhala maka tinggalkanlah. Ya, maka dari ayat ini maka Rasulullah SAW Allah utus menjadi seorang Rasul. Ya, dari ayat yang berbunyi kum fa'angdir, bangun dan berilah peringatan. Maka ketika itu Rasulullah mulai berdakwah. Ya. Dan orang yang pertama kali menyambut seruan Rasulullah dari kalangan laki-laki yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat dekat beliau. Ya, tentunya sebelumnya sudah masuk Islam terlebih dahulu Khadijah, ya, dan Waraqah bin Naufal. Namun itu ya, mereka masuk Islam sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kisah selanjutnya akan kita ceritakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kekurangan, ana mohon maaf, dan kepada Allah ana mohon ampun. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Bertanya enggak? Bertanya enggak? Jelas atau kurang jelas? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.